3, 2, 1. Number 1. Kalau kamu cinta seseorang, kamu gak usah khawatir. Justru itulah perbuatan cinta. Gak khawatir bukan berarti kita cuekin, kita biarin. Jangan salah paham. Gak khawatir itu ada prosesinya. Cari dulu kerajaan sorga. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Jangan melebih-lebihkan di sini, karena itu pekerjaan yang tidak perlu. Faktanya tidak seperti itu. Justru kalau kau lebih-lebihkan, tidak objektif sama sekali. Justru kau merugikan dirimu sendiri. Jangan khawatir adalah berkat yang luar biasa dalam rumah tangga dan dalam kehidupan orang percaya, membuat dia jadi orang yang persis bisa berjalan ibu-ibu selangkah demi selangkah dengan Roh Kudus dan mencapai kemenangan itu dengan pasti. Number 2. Catat ini baik-baik, kenyataan harus tunduk kepada kebenaran. Jadi yang namanya padang gurun, saudara mengalami kesulitan hidup, saudara mungkin sedang sakit, saudara mungkin ada hutang, saudara ditipu orang mungkin, atau saudara sedang mengalami masalah rumah tangga, dan lain sebagainya, itu kenyataan. Tapi ada yang namanya kebenaran. Ketika saudara mengenal kebenaran, mendengar ucapan Tuhan, menaruh ucapannya di dalam hati saudara, kenyataan harus tunduk kepada kebenaran. Jadi setiap kali dokter masuk dan dia memberitakan diagnosa demi diagnosa, setelah dia keluar saya katakan, terima kasih Tuhan, itu realita, itu kenyataan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kenyataan itu akan tunduk kepada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kenyataan itu harus tunduk kepada kebenaran. Dan saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus, bilurmu sudah menyembuhkanku. Number 3. Bersyukur tidak pandang situasi, bersyukur tidak pandang uang kita banyak atau dikit, bersyukur tidak pandang hidup kita menyenangkan atau tidak. Tapi bersyukur berarti saya berterima kasih kepada Tuhan apapun yang terjadi. Dia akhirnya berubah. Sebelumnya dia berharap anaknya bisa tolong dia. Tapi pada akhirnya dia berubah. No. Aku sudah lama berharap kepada manusia. Dan manusia mengecewakan. Kali ini aku mau berharap kepada Tuhan. Hari ini rubah cara berperang saudara. Jangan andalin kekuatan manusia. Jangan andalin kekuatan saudara sendiri. Tapi hadepin persoalan, ngadepin kelemahan, ngadepin tantangan. Dengan selalu bersyukur kepada Tuhan. Number 4. Ada 3 hal yang Tuhan persiapkan kita di bumi ini melalui gereja. Yang pertama keselamatan. Karena keselamatan gak bisa tiba-tiba. Keselamatan datang dari firman Tuhan. Amin. Yang kedua, tugas gereja mengarahkan jemaatnya untuk hidup dalam iman. Kalau gereja gak mengabarkan lagi tentang mujizat. Kalau gereja tidak lagi mengabarkan tentang doa yang dijawab. Kalau gereja tidak lagi mengabarkan kebenaran firman Tuhan yang murni dan konsekuen. Maka jemaat akan sama seperti orang dunia, hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Jangan pikir kalau kita Kristen kita gak akan ada masalah. Jangan pikir kalau kita Kristen kita gak akan difitnah orang. Perbedaan kita yakin akan keselamatan kita. Sehingga apapun tantangannya, apapun masalahnya, kita dapat berdiri tegak dan berkata, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada. Tetapi yang ketiga yang saya juga percaya, character. Sehingga kalau kita masuk gereja, tapi kita tetap iri, lalu kita tetap kepala batu, something is wrong. Ada sesuatu yang gak beres, karena 3 ini harus berjalan bersama-sama. Number 5. Saya ingin sekali di tahun ini kita buat mesbah pribadi dulu. Bangun mesbah doamu. Bangun saat teduh pribadimu. Harus itu. Jangan bolong-bolong lagi, please. Bukan karena hukum Taurat, tapi karena hukum kasih. Kasih tidak mengizinkan kita jauh dari kekasih kita. Jauh dikit itu ya rasanya gimana? Ternyata nggak bisa ya. Hukum Taurat berkata mereka sudah dewasa. Hukum kasih berkata kami tidak mau terpisah. Wow. Jangan saat teduh pribadimu bolong lagi. Rugi. Anggaplah begini, setiap hari sekali saat teduh itu bukan dapat berkat materi. Sekali saat teduh itu kesempatan emas dan berlian. Yang emas, permata, berlian tidak bisa belikan. Kita berkesempatan untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Itu tiada nilainya. Ternilai harganya. Number 6.
Berkali-kali saya katakan takut itu normal, ketakutan itu nggak normal bagi orang Kristen. Takut itu emosi kok, biasa. Tapi kita punya firman, ada 7.000 lebih janji Tuhan. Yuk kita latih hidup kita setiap hari, palingkan wajah kita kepada Dia. Dan katakan, Tuhan terima kasih Engkau baik, walaupun aku belum lihat di depan mataku. Dia tuh punya drone, bisa lihat masa depan kita. Dia bahkan sudah ada di hari esok, menyiapkan segala-galanya bagi kita yang kita nggak bisa lihat. Itu sebabnya Roma 8 ayat 28 dikatakan apa? Mulai kalimat itu dengan kata apa? Sekarang aku tahu. Sekarang tuh setelah nanti udah lewat semuanya, baru kita bisa menyatakan, sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Waktu lagi lewatin kan nggak tahu. Waktu lagi lewatin seperti kita, hanya pandangan kita kan terbatas. Kita nggak bisa lihat yang ada di depan. Makanya setelah sampai di ujung dengan bangga, kita bisa katakan, sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan apa? Kebaikan bagi saya. Makanya selagi jalan, selagi mata kita melihat hal yang gak enak, bilang apa? Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Rancanganmu bukan rancanganku. Jalanmu bukan jalanku. Number 7. Doa bukan sekedar kegiatan rohani, but prayer is our strength. Jadi waktu orang menyakiti hati saudara, waktu orang melukai saudara, jangan balas, jangan sakit hati, doa. Orang dunia kalau diomongin, disamperin. Lu ngomong apa lu? Gua robek mulut lu. Itu orang dunia. Tapi anak Tuhan senjatanya apa? Doa. Kenapa kita nggak sakit hati kalau dibully? Kenapa kita nggak dendam kalau dikhianati? Kenapa kita nggak kepahitan ketika kita disakiti, ketika kita dicurangi? Karena kita doa, dan di balik doa kita tahu Tuhan merubah kutuk menjadi berkat, Tuhan merubah ratapan menjadi tari-tarian, berikan tepuk tangan yang meriah. Yeah! Waktu kau sukses, berhasil dan merebut kemenangan, berdoalah supaya engkau jangan jatuh. Tapi waktu kau ditekan, kau disakiti, kau dilukai, berdoalah. Karena di situ kau akan melihat kemenangan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya.